Saya mengatakan bahwa mantan suami atau mantan pacar, terserah pemirsa yang mempersepsikan itu baru benar. Tapi tiba-tiba ada yang ngereok sama aku nggak tahu kenapa gitu ya. KDRT memang pernah terjadi, bukan KDRT mas, baku hantam. Meninggalkan curahan hati Pinkan Mambo atas kesulitan ekonomi yang menerpa keluarganya. Di lain kisah, Dewi Persik tengah menghadapi permasalahan dengan mantan suami pertamanya. Ya, pedangdut yang identik dengan goyang gergaji itu mendapatkan somasi dari sang mantan suami. Hal itu lantaran ia merasa telah difitnah oleh DP lewat media sosial. Sang mantan suami pertama tidak menerima saat dituding dengan hal yang tak menyenangkan hingga melakukan dugaan tindak KDRT selama mereka menikah. Menanggapi hal tersebut, ditemui kemarin DP justru mengaku bahwa dirinya belum sama sekali melihat isi dari somasi. Ia menyerahkan kepada kuasa hukumnya untuk mempelajari hal tersebut guna menentukan langkah yang akan diambil selanjutnya. Iya, aduh. Nanti mungkin kita yang buka, nanti Ini kita yang blind. baca, kita yang pelajari. Aku merasa tidak pernah memfitnah dia karena aku tidak tahu siapa yang maksudnya dia. Makanya aku sering istighfar, aku makanya tidak lepas dari sholat aku. Kenapa gitu? Karena banyak banget sekarang jin yang datang ke dalam diri aku, Mbak. Komen-komen di IG dan yang lain-lain sampai ya Allah. Masih, tapi dikarenakan kita baru bertemu hari ini, kemungkinan nanti saya akan ke rumah Mbak Dewi, saya akan baca somasinya, nanti kita pelajari lebih lanjut. Kalau memang perlu kita balas, kita reply, kita akan balas. Tapi kalau misalnya memang di situ ada undangan pertemuan, nanti kita lihat juga. Karena kan somasi itu kadang-kadang juga selain memberikan peringatan juga mengundang ya. Jadi saya belum membaca, nanti kami tinggal menunggu dari Mbak Dewi karena tadi nggak sempat ke rumah, jadi kita ketemunya di sini. Bagi Dewi Persik, dirinya sebenarnya enggan membahas kembali masa lalunya. Apalagi kini ia telah menyongsong hidup baru bersama pria pujaan hati. Namun karena pihak seterus selalu berkoar-koar, ia pun akhirnya memberikan tanggapan. Menurutnya, ia sama sekali tidak pernah menyebut nama siapapun dalam konten yang dipermasalahkan oleh sang mantan suami. Ia hanya menceritakan pengalaman KDRT yang pernah dialaminya bersama dengan seorang selebgram. Karena itulah DP merasa aneh jika sang mantan suami merasa marah, bahkan sampai melayangkan somasi. Hanya ngomongin masa lalu itu malu loh Mbak. Ini udah tahun berapa sih? 2023. Dan perceraian saya 2008. Dan saya nggak ada sebut nama dia. Dan nggak pernah saya mengungkit-ungkit masa lalu. Kalau saya mengundang Melisa sebagai narasumber di YouTube saya, itu benar. Dan saya bilang di situ di menit keberapa saya lupa, saya mengatakan bahwa, sebentar aku ada tulis nggak ya menit keberapa, saya mengatakan bahwa mantan suami atau mantan pacar, terserah pemirsa yang mempersepsikan itu baru benar. Tapi tiba-tiba ada yang ngereok sama aku nggak tahu kenapa gitu ya. KDRT memang pernah terjadi, bukan KDRT mas, baku hantam. Kalau Dewi Persik nggak pernah KDRT mas. Dewi Persik kalau diapa-apain saya lawan mas. Dewi Persik kalau diapa-apain saya lawan mas. Tak hanya enggan lebih jauh bermasalah dengan masa lalu, Dewi Persik bahkan secara belak-belakan bahwa ia merupakan salah satu orang yang masih peduli terhadap sang mantan suami. Saat sang mantan suami mendekam di balik jeruji besi, tak hanya memberikan dukungan moral, DP juga mengaku dirinya bahkan memberikan dukungan secara finansial. Karena itulah ia tak mau jauh lebih dalam untuk menanggapi hal tersebut, karena lebih ingin fokus dengan masa depan bersama pujaan hatinya saat ini, Mas Ruli. Karena aku kasihan mas, masuk penjara juga aku ibaratnya datang, yang lain teman-temannya nggak ada yang datang, aku datang mensupport, bahkan di situ mensupport uang, mensupport waktu, mensupport makanan lewat Kak Indasari juga. Jadi tiba-tiba dia muncul terus, ngomongin aku terus semenjak dia keluar dari pesantren. Aku jadi bingung sampai akhir, tapi dia nggak pernah ngubungi aku, WA-nya paling cuma ngomong kangen-kangen doang. Tapi aku nggak pernah gubris karena aku merasa bahwa kita sudah selesai. Sekarang mau ke depan mas. Aku tuh sekarang udah punya seseorang atau siapapun itu nanti pada nggak mau sama aku gara-gara ngomong masa lalu. Idih, saya jadi aduh. Sekarang mau ke depan mas.
Aku tuh sekarang udah punya seseorang atau siapapun itu nanti pada gak mau sama aku gara-gara ngomong masa lalu. Jadi saya jadi berjumpa dengan orang yang bermasalah dengan aku tidak masalah. Karena aku tidak punya masalah. Niatku baik. Kalau orang itu punya niat buruk, biar dia terima karmanya. Tapi kalau bicara nggak bener, itu bikin malu, Mbak. Saya punya keluarga, punya anak yang harus saya jaga namanya. Jadi saya nggak mau. Coba kalau mas-mas punya masa lalu diomongin di publik, bener nggak? Mbak-mbak dan mas-mas ini kan bakalan punya rumah tangga yang baru. Tiba-tiba, mohon maaf, aku punya pasangan aku aja, pasangan aku yang sekarang aja udah sampai, ini apa-apaan sih gitu. Seolah tak pernah lepas dari masalah, itulah yang mungkin menjadi sorotan publik terhadap dirinya. Namun di saat DP masih sibuk dengan perseteruan, di lain kisah, Angga Wijaya justru kini tengah menikmati kebahagiaan rumah tangga barunya. Ya, belum genap setahun bercerai, ia sudah melepas masa dudanya dan menikah dengan Nurul Kamaria atau akrab disapa Ana, yang digelar di sebuah hotel bintang 5 pada Jumat 23 Juni 2023 lalu. Seolah tak mau ikut campur dengan atas perseteruan Dewi Persik, Angga mengaku saat ini lebih ingin menjaga kebahagiaan yang telah diberikan oleh Sang Pencipta kepada dirinya. Memanfaatkan apa yang sedang dijalani, disyukuri, dijaga. Apa yang sedang gue hadapin dan gue dapat saat ini itu kita nggak tahu itu pemberian atau enggak, tapi gue selalu berusaha semua yang gue dapetin adalah yang terbaik dan ada campur tangan Allah. Nggak mungkin dengan sengaja begitu aja, pasti semua terencana, sudah tersurat dan tersirat. Jadi apa yang gue dapetin sekarang gue akan selalu jaga, gue akan selalu berikan yang terbaik. Bukan masalah atau bucin, tapi gue takut nggak ada waktu lagi buat menghargai orang yang sudah menghargai gue. Memang orangnya bosanan gitu. Bosanan, jadi harus dihibur, harus lucu. Kalau nggak dia bosanan. Dirayu, mom gitu. Iya. Aku lagi godain si David tuh. Sosok Apa Angga itu? sendiri bagi dirimu seperti apa? Aku nggak mau muji-muji ya, tapi yang iya. Tapi pada dasarnya suamiku menghargai aku, anak-anak itu sudah sangat luar biasa buat aku. Tidak pernah membatasi aku harus Coba kamera apa. Tidak membatasi aku halo. Tidak membatasi aku harus bergaul sama siapa, dan dia tidak pernah apa ya, semua teman-temannya itu selalu diceritain baik. Pasca resmi menikah, Angga dan Ana kini tengah menikmati masa-masa indah sebagai pengantin baru. Keduanya pun tampak begitu harmonis dan bucin dalam berbagai kesempatan. Seperti halnya saat Angga bermain badminton, Ana pun dengan setia ikut menemani sang suami tercinta. Ia bahkan membantu melakukan persiapan dan memberikan dukungan dari pinggir lapangan dengan penuh semangat. Pancaran senyum pun seolah tak henti-hentinya terpancar di wajah keduanya yang kini sangat bahagia menjalani rumah tangga penuh cinta dan keharmonisan. Halo pemirsa Silet, selamat sore. Hari ini kebetulan jadwal kita adalah bermain badminton di GOR mana ini? Kukusan ya, bersama teman-teman pemain kita juga. Kebetulan hari ini ditemani dengan Mom. Ayo Mom. Hari ini mau nemenin, katanya mau ikutan main juga. Ikut main nggak? Enggak. Oh nggak, berarti saya aja yang main. Mungkin peralatan yang dibawa gitu sama Angga. Ada ya, kebetulan ininya dari Mas Afdan. Jadi saya cuma beli sepatu sama baju sama celana. Jadi beli langsung ini? Iya, soalnya kan Perdana ya soalnya. nggak mau pakai baju main bolanya, jadi beli ulang lagi deh. Boleh nggak sih lihat? Apa ya? Coba nih. Celana sama olahraga sama baju.
nggak tahu nih, masih belum tahu nih. Ada raket. Kakak kemarin minta apa namanya, saya bilang nggak usah beli dulu, coba aja dulu. Kebetulan gua ada raket 4 biji, lo pakai aja dulu. Gitu kan. Nanti kalau cocok baru beli biar nggak boros. Oh ya udah nih, saya bawain 4 biji raket, ada 4 biji sama kokoknya. Jadi siapapun yang Karena mau. ikut main juga. Enggak lah, aku nggak bisa. Udah yang pasti gue kalah karena jujur terus terang gue kaku main. Udah selama ini baru pertama main lagi. Dulu tuh main cuman di tempat-tempat lapangan biasa, dan sekarang gue main sama orang-orang profesional di gor, di lapangan yang bagus, seru. Udah pasti gue nanti yang kedua gue nggak boleh kalah. Gue udah tahu cara main-mainnya mereka. Gue tadi bareng sama brother Afdal. Iya, enggak juga sih, enggak kayak main bola kan aku enggak ikut juga. Ini berapa sore aja? Iya, karena sore aja, karena kebetulan tadi habis makan diajak, ya udahlah sekalian. Apa mungkin kayak lagi bucin nih? Enggak bucin juga, biasa aja. Ya mungkin maunya berusaha seterusnya akan kayak gini. Cuman sekarang udah jarang karena aku sekarang lebih senang di rumah, lebih senang di kamar. Kalau urusan kerjaan aja baru keluar kota. Kalau hobi mungkin Paling lari sore itu dong. Hobi apa ya? Nggak ngerti ya hobinya. Aku suka jalan-jalan. Iya, kulinernya. Sewajarnya aja lah kulinernya. Nggak ada yang kayak hobi banget. Makasih ya, sahabat silet ya. Makasih sahabat silet. Doain kita supaya kita cepat dapat momongan. Amin. Meninggalkan curahan hati Pinkan Mambo atas cobaan bertubi-tubi yang kini menerpa keluarganya, hingga reaksi Dewi Persik setelah mendapat somasi dari mantan suami pertamanya. Selanjutnya, simak potret kebahagiaan deretan selebriti tanah air yang tampak lebih bahagia di pernikahan keduanya. Siapa saja mereka? Dan seperti apa harmonisnya rumah tangga tersebut?